Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah bab 106, yaitu bab tentang yang harus diucapkan dan dilakukan orang yang makan tetapi tidak kenyang. Ya. Jadi ini hadis ke-743. Jadi kalau kita makan tapi kok tidak kenyang, bagaimana caranya agar kita bisa puas dan kenyang? Dari Wahsy bin Harb radhiallahu anhu, bahwa para sahabat Rasulullah SAW berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan, tetapi kami tidak kenyang." Ia bersabda, "Kemungkinan kalian makan berpisah atau masing-masing." Jadi artinya Rasulullah menasihati kita semua, kalau kita bertiga, berempat, sebaiknya makan itu berjamaah. Mereka berkata, "Benar." Mereka berkata, "Benar." Beliau bersabda, "Makanlah kalian berjamaah atau bersama, atau kumpulkan makanan kalian dalam satu nampan, kemudian makanlah bersama, lalu ucapkan Bismillah, niscaya makanan kalian akan diberkahi." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi begini sikap kita makan. Makan berjamaah lebih baik daripada makan sendiri-sendiri. Dan di sini disunahkan makan dalam nampan yang sama, dalam satu nampan bersama-sama. Selanjutnya kita masuk bab 107 tentang perintah makan dari pinggir nampan dan larangan makan dari tengah. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, makanlah bagian yang di dekatmu, yang sudah kita bahas pada kajian sebelumnya. Dari Ibnu Abbas, ya, hadis 744, radhiallahu anhu, dari Nabi SAW, ia bersabda, "Keberkahan turun di tengah makanan, maka makanlah dari pinggir dan jangan dari tengah." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi berkata, derajat hadis ini hasan sahih. Jadi hasan sahih dari Ibnu Abbas, bahwa makan itu dimulai dari pinggir. Kalau kita makan dalam nampan, mulailah dari pinggir. Jangan mengacak-acak makanan lewat tengah terlebih dahulu. Kalau dalam meja yang bukan dalam satu nampan, maka ambillah yang dekat. Dan kalau prasmanan, antri. Ya. 745 dari Abdullah bin Busur radhiallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW mempunyai nampan yang disebut Al-Gharra, ya, yang diangkat oleh 4 orang. Di waktu duha, para sahabat sholat duha, setelah itu nampan tersebut dibawa ke hadapan mereka dan telah berisi makanan yang terbuat dari gandum yang berkuah daging. Subhanallah. Jadi ba'da sholat duha, ya, nampan Rasulullah dibawa ke tengah-tengah para sahabat yang isinya adalah gandum dan kuah daging. Maka mereka mengelilingi nampan tersebut. Ketika jumlah mereka bertambah banyak, Rasulullah SAW berlutut. Seorang Arab Badui berkata, "Duduk." "Duduk apa ini?" Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikanku seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikanku seorang sombong atau pembangkang." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah dari pinggir nampan dan biarkan bagian tengahnya, niscaya makanan ini akan diberkahi." Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang jayyid. Jadi begini, adab makan bersama dalam satu nampan, mulai dari pinggir, baru menuju ke tengah, ke tengah, ke tengah. Jadi yang ke tengah nanti akan menjadi yang terakhir dimakannya. Bab 108, makruhnya makan dengan duduk bertelekan. Bertelekan. Kalau tadi berlutut, 749. Dari Wahab bin Abdullah radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak pernah makan dalam keadaan duduk bertelekan." Artinya sambil berleye-leye, ya. Jadi harus tegak makannya. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Khattabi berkata, duduk bertelekan maksudnya yaitu duduk di atas permadani yang dibentangkan. Jadi maksud beliau tidak duduk di atas permadani atau bantal atau sejenisnya seolah-olah ingin makan banyak. Tapi beliau duduk seperti duduknya orang yang terburu-buru lagi tidak tenang dan makan seadanya. Ini pendapat Al-Khattabi. Selain beliau ada yang mengatakan duduk bertelekan yaitu duduk miring ke arah salah satu lambungnya, ya, sambil tiduran. Jadi
makan itu hendaklah sambil duduk yang sempurna, tidak sambil tiduran atau bertelekan. 747 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk dengan posisi menempelkan pantatnya ke lantai dan menegakkan dua betisnya ya dengan makan korma, hadis riwayat Muslim. Jadi ini duduk yang tadi berlutut atau posisi menempelkan pantatnya ke lantai dan menegakkan dua betisnya dengan makan korma, hadis riwayat Muslim. Jadi itu adab-adab ketika makan, duduknya, dan cara memulainya. Selanjutnya kita masuk bab 109, disunahkan makan dengan 3 jari dan menjilat jari tersebut setelah makan. Dimakruhkan membersihkan nampan sebelum dijilat dan disunahkan menjilat nampan, mengambil remah yang jatuh lalu memakannya, dan boleh membersihkan jari dengan lengan dan kaki setelah dijilat. Kalau kita dengan tisu, tapi ketika tidak ada tisu, maka boleh dengan lengan atau dengan kaki setelah dijilat tentunya. Jadi tangan jarinya kita sudah bersih karena dibersihkan dengan jilat. 748 dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang kamu selesai makan, janganlah membersihkan jarinya sebelum ia menjilatnya atau dijilat orang lain. Muttafaq alaih. Subhanallah. Jadi begitu sangat-sangat hati-hati ketika kita makan. Tidak boleh ada yang terbuang ya. Dan bahkan dalam hadis berikutnya, mari kita baca berikutnya, dari Ka'ab bin Malik radhiallahu an, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW makan dengan 3 jari, setelah selesai beliau menjilatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya dari Jabir radhiallahu an, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan menjilat jari dan nampan, lalu bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di makanan bagian mana keberkahan berada. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk tidak boleh menyisakan makanan sedikit pun, baik yang di jari maupun yang di nampan. Subhanallah. Sementara akhir-akhir ini banyak orang ngambil di prasmanan, kemudian tidak habis, ya, apalagi dijilat, masih yang dibuang saja masih sangat banyak. Karena itu banyak sekali limbah-limbah pada pesta-pesta, ya, yang dibuang-buang. Padahal itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak setuju dengan gaya makan yang membuang-buang makanan dan bahkan sangat bersih. Dan bahkan berikutnya 751 dari Jabir radhiallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila makanan kalian terjatuh, nah ini, ambillah dan bersihkan kotorannya, lalu makanlah. Dan jangan biarkan dia menjadi bagian setan. Dan jangan terburu-buru membersihkan tangan dengan sapu tangan sebelum menjilat jari atau sisa makanan, karena tidak tahu di makanan bagian mana keberkahan itu berada. Jadi subhanallah, ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman pada Allah, rizki yang di hadapan kita itu semata-mata atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita syukuri. Dan ketika jatuh di tempat yang tidak kotor tentunya, maka kita ambil, dan apabila ada kotorannya pun silakan dibersihkan. Dan hendaklah dimakan. Jangan sampai apalagi menyisakan makanan di piring atau di nampan, karena ngambilnya sangat banyak. 752 dari Jabir radhiallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan ikut hadir dalam setiap pekerjaan kalian. Jadi waspada, masuk rumah juga ada setan mengikuti, kita mau makan di meja makan ada setan yang mengikuti. Hingga ia hadir ketika kalian makan. Bila makanan yang akan kalian suap ke mulut terjatuh, bersihkan dari kotoran, lalu makanlah, dan jangan biarkan dia menjadi bagian setan. Hadis riwayat Muslim. Jadi makanan yang jatuh hendaklah diambil dan dibersihkan dan kita makan. 753 dari Anas radhiallahu anhu, Rasulullah SAW bila selesai memakan makanan, beliau menjilat 3 jarinya dan bersabda, apabila suapan salah seorang kamu terjatuh, ambillah dan bersihkanlah dari kotoran, lalu makanlah, dan jangan membiarkannya untuk setan. Dan
Beliau memerintahkan agar nampan tempat makan juga dijilat. Beliau bersabda, karena sesungguhnya kalian tidak tahu keberkahan berada di makanan kalian yang bagian mana. Hadis riwayat Muslim. Jadi harus bersih nampannya dan juga jari-jari kita semua ketika selesai makan. 754 dari Sa'id bin Al-Haris, bahwa sesungguhnya ia bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang harus wudhu setelah memakan makanan yang dimasak di atas api. Ia berkata, tidak. Sungguh kami di masa Rasulullah SAW tidak mendapat makanan seperti itu kecuali sedikit. Apabila kami mendapatkannya, kami tidak punya sapu tangan, kecuali hanya telapak kaki, telapak kami, lengan, dan kaki kami. Kemudian kami sholat dan tidak berwudu. Nah ini, jadi ternyata memakan makanan itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau kita sudah punya wudu, kemudian makan, kemudian apa? Kita selesai makan, kita jilat tangan kita, kemudian kita bersihkan mungkin dengan kaki atau dengan siku kita, maka langsung sholat lagi tanpa membersihkan dengan air atau dengan sapu tangan. Ya, jadi kami mendapatkannya, kami tidak punya sapu tangan, kecuali hanya telapak kaki, lengan dan kaki, kemudian kami sholat dan tidak berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Bab 110, memperbanyak orang dalam jamuan makan. Nah ini, jadi keberkahan Allah, minggu yang lalu sudah kita bahas ya, bagaimana setan akan berlari ketika kita masuk rumah membaca basmalah, tidak bisa nginep di rumah kita. Kemudian ketika akan makan, dia akan makan bersama kita. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan, ya tidak bisa deh ikut makan bersamanya. Sekarang kita akan memperbanyak tamu kita atau undangan kita dan akan mendapat keberkahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, makanan untuk 2 orang cukup dimakan bertiga. Makanan untuk 3 orang cukup dimakan berempat. Muttafaq alaih. Jadi ini ketika banyak teman makan, maka selama perhitungannya seperti ini, 2 orang cukup untuk bertiga, 3 orang bisa cukup untuk berempat. Gak usah khawatir. 756 dari Jabir radhiyallahu an, ia mendengar Nabi SAW bersabda, makanan untuk seorang cukup dimakan berdua. Makanan untuk 2 orang cukup dimakan berempat. Makanan untuk 4 orang cukup dimakan berdelapan. Hadis riwayat Muslim. Tentunya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan tangan kanan, dan memulai dari yang dekat terlebih dahulu. Dan kalau nampan, mulai dari pinggir nampan. Bab 111, adab minum. Disunahkan mengambil nafas 3 kali di luar bejana, makruh bernafas di dalamnya, dan menggilirkan bejana ke orang sebelah kanan, dan seterusnya setelah orang yang pertama minum. Jadi ini ada adab-adab ketika kita makan atau minum, selanjutnya digeser kemana, ternyata digesernya ke sebelah kanan. 757 dari Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW mengambil nafas dalam sekali minum 3 kali. Muttafaq alaih. Jadi kalau kita minum, Bismillahirrahmanirrahim, nafas, minum lagi. Tidak boleh nafas dalam bejana. Tidak boleh. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengambil nafas dalam sekali minum 3 kali, muttafaq alaih. Beliau mengambil nafas di luar bejana. Ya, jadi tidak nafas di dalam gelas atau dalam bejana. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian minum dengan satu nafas seperti onta minum, tapi minumlah 2 atau 3 kali nafas. Dan bacalah Bismillah bila hendak minum. Ucapkan Alhamdulillah setelah selesai. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Jadi bernafaslah ketika minum dan minum nafasnya tidak di dalam bejana. Dari Abu Qatadah bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang bernafas di dalam bejana. Muttafaq alaih. Jadi seluruh ahli hadis sepakat kita tidak boleh bernafas di dalam bejana. Dari Anas bahwa Rasulullah SAW
dihadiahkan susu yang telah bercampur air, sedangkan di sebelah kanan beliau ada seorang Arab Badui, dan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka beliau minum kemudian memberikan kepada si Badui. Ia bersabda, yang kanan, muttafaq alaih. Jadi, padahal sebelah kirinya itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelah kanannya orang Arab Badui. Setelah Rasulullah minum, maka digesernya ke sebelah kanan, tidak ke sebelah kiri. Walaupun sebelah kirinya adalah sahabat beliau yang luar biasa, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi menggeser makanan adalah ke kanan. Makanya ketika kita berkelompok misalnya tilawah Al-Qur'an juga demikian ya. Jadi usahakan putarannya adalah ke kanan. Semoga kita nanti akan menerima kitab kita di akhirat juga dari tangan kanan ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi putarannya ke kanan ya, bukan ke kiri. Makan, baca Quran. Ini tambahan saja dari saya tentang baca Quran ke kanan juga. Dari Suhal bin Sa'ad radhiallahu an bahwa Rasulullah SAW diberi minuman, lalu beliau meminumnya, sedangkan di sebelah kanannya ada seorang anak kecil dan di sebelah kirinya ada orang-orang yang lebih tua. Ya, mestinya kan lebih tua harusnya dihormati. Ternyata ketika makanan digesernya ke kanan. Lalu Rasulullah berkata kepada si anak, apakah engkau mengizinkanku mendahulukan minuman ini untuk mereka? Si anak itu menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak mendahulukan seorang pun dengan bagianku darimu. Lalu Rasulullah meletakkan minuman tersebut ke tangan si anak. Muttafaq alaih. Anak tersebut adalah siapa? Ibnu Abbas radhiallahu anhu. Jadi ternyata pergeseran makanan maupun tilawah Al-Quran itu ke kanan. Ya. Bab 112, makruh minum dari mulut bejana dan yang semisalnya dan menjelaskan bahwa hukum makruhnya tidak sampai haram. Jadi walaupun dibolehkan tetapi sebaiknya tidak minum dari bejana. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melarang membuka tutup kendi dan minum dari pinggir tempat tutup, muttafaq alaih. Jadi kalau kita ada teko, kita tidak boleh minum langsung membuka tutup teko kemudian minum dari tekonya. Ya. Ini perhatikan dengan baik. Kelihatannya sederhana, tetapi sangat penting. Sama seperti tadi menjilat jari, nampan. Dampaknya ketika ini tidak dikerjakan adalah membuang-buang makanan yang sangat bermanfaat, yang prosesnya saja sampai meja makan kita itu panjang banget. Sebutir beras sampai meja kita, daging sampai meja kita, sayuran sampai meja kita, bahkan kuahnya saja itu enaknya luar biasa. Ya, bumbu rendang itu masih enak banget. Jadi silakan dibersihkan, jangan sampai terbuang, apalagi langsung dicuci, dibersihkan di air. Lebih baik dijilat terlebih dahulu, baru setelah bersih dari penjilatan kita cuci dengan tisu atau sapu tangan. Sampai seperti itu Islam mengatur larangan mubazir di dalam makan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW melarang minum dari mulut kendi atau bejana, muttafaq alaih. Bayangkan kalau orang itu lagi batuk, ya, lagi batuk minum dari bejana, kemudian teman-temannya minum dari kendi tersebut dituangkan ke gelasnya, maka akan bisa menular. Islam luar biasa, menjaga kesehatan, pergaulan dan sebagainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melarang minum dari mulut kendi atau bejana, muttafaq alaih. Seluruh ahli hadis meriwayatkan ini. Kemudian 764 dari Ummu Sabit, saudari Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW masuk ke rumahku, lalu minum dari mulut bejana yang terbuat dari kulit kambing, yang tergantung sambil berdiri. Maka aku mengambil mulut bejana tersebut, lalu memotongnya. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata, derajat hadis ini Hasan Sahih. Maksudnya, wanita tersebut memotong mulut kandinya untuk menyimpan tempat bekas mulut Rasulullah SAW dan mengharapkan berkah beliau serta disimpan dan tidak dibuang. Hadis Ummu Sabit menjelaskan bolehnya minum dari mulut kendi, sedangkan dua hadis tersebelumnya menjelaskan yang lebih afdol dan utama ialah tidak melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan hadis Riyadhus Shalihin terkait mulut kendi dibolehkan atau tidak. Makanya tadi hukumnya adalah tidak diperkenankan tetapi tidak sampai haram.
113 makruh meniup minuman. Nah, meniup minuman ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melarang meniup minuman. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sedangkan saya melihat kotoran di bejana." Ia bersabda, "Tumpahkan." Jadi kalau ada kotoran, misalnya ada tai cicaknya di dalam minuman, ya jangan diminum. Tumpahkan. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak merasa lepas dahaga kecuali minum dengan satu nafas." Ia bersabda, "Kalau begitu, jauhkan kendi dari mulutmu." Hadis riwayat Tirmizi berkata derajat hadis ini sahih, hasan sahih. Jadi tidak boleh dari kendi minum, apalagi minumnya sambil bernafas di dalam bejana. 766 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW melarang bernafas di dalam bejana atau meniup air dalam bejana. Jadi tidak boleh meniup. Subhanallah. Sangat-sangat penting diperhatikan hadis-hadis Rasulullah, apalagi terkait dengan penyakit menular. Apalagi yang meniup kena TBC. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Bab 114, bolehnya minum berdiri dan menjelaskan bahwa yang lebih sempurna dan afdol adalah minum dalam keadaan duduk. Oke. Jadi ini hadis-hadis berikutnya. Rasulullah pernah minum sambil berdiri, tetapi juga Rasulullah melarang minum sambil berdiri. Artinya, kalau terpaksa minum sambil berdiri dibolehkan, tetapi yang paling afdol adalah sambil duduk. Seperti yang telah disebutkan pada hadis Habsyah ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku memberi minum Nabi SAW dari air Zam-Zam, lalu beliau meminumnya dalam keadaan berdiri." Muttafaq alaih. Dari Nazal bin Sabarah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ali radhiyallahu an datang di pintu halaman masjid, lalu ia minum sambil berdiri. Ia berkata, "Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti perbuatanku yang kalian lihat." Hadis ini. Jadi minum air Zam-Zam boleh sambil berdiri. 769 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Di masa Rasulullah SAW kami makan dalam keadaan berjalan dan kami minum sambil berdiri." Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, di masa Rasulullah dari 770 dari Amru bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW minum terkadang berdiri, terkadang duduk." Nah ini. Jadi berdiri dan duduk diperkenankan, tapi yang afdol sambil duduk. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan sahih. 771 dari Anas radhiyallahu an dari Nabi SAW bahwa beliau melarang seorang lelaki yang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, "Kami berkata kepada Anas radhiyallahu an, bagaimana dengan makan?" Ia berkata, "Itu lebih buruk lagi." Ya, atau lebih keji. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain bahwa Nabi SAW menghardik orang yang minum sambil berdiri. 772 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang kamu minum sambil berdiri. Maka siapa yang lupa, muntahkanlah." Hadis riwayat Muslim. Jadi yang afdol sambil duduk, dan andai kata terpaksa sambil berdiri diperbolehkan atau tidak diharamkan. Terakhir, sekarang kita masuk bab 115, disunahkan orang yang menuangkan minum untuk suatu kaum, meminumnya terakhir. Jadi kalau kita pegang cerek, kita ngasih ke gelas-gelas, maka kita bagian gelas kita yang terakhir. Subhanallah, sampai seperti ini. Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ia bersabda, "Orang yang menuangi minum untuk suatu kaum, dia adalah yang paling akhir, yakni minumnya paling akhir." Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan sahih. Demikian kita pagi hari ini sampai bab 115. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan bab 116 tentang adab-adab makan dan minum yang luar biasa nilainya. Ketika ditentang, ternyata banyak sekali pemubadziran makanan di acara-acara pesta karena tidak mengindahkan hadis Rasulullah SAW. Dan itu di satu sisi kita krisis pangan, kita ingin swasembada pangan, tapi di sisi lain kemubadiran ada di mana-mana. Semoga kita bisa mencontoh bagaimana Rasulullah makan dan minum,
dan bagaimana berjamaah yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz Hasim yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan kita seperti biasa membuka sesi untuk Bapak dan Ibu dan para jamaah juga untuk bertanya terkait materi pada pagi hari ini. Kita buka, jadi bagi para jamaah yang punya pertanyaan boleh dipersilahkan. Oke, kepada Mas Dafa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, kakak dan Waalaikumsalam. Ustadz Afwan, saya mau bertanya. Itu kan tadi yang di ke terakhir kan kalau misalnya kita yang bagiin minuman pada suatu kaum itu yang bagiin kan minumnya terakhir, Ustadz. Iya, iya, Nah, gimana kalau misalnya ternyata di saat orang terakhir yang kita bagiin itu minumannya udah habis. iya, Nah, apakah kita yang bagiin itu dapat ganjaran atau apa gitu dari Allah gitu, Ustadz? iya, Itu ya Ustaz. Terima kasih. iya, iya. Jadi otomatis karena kita yang membagikan, mestinya kalau cereknya ukurannya 3 liter, gelasnya ada 10, ya tidak usah penuh-penuh supaya kita kebagian. Tetapi kalau kita tidak kebagian karena yang lain, berarti otomatis kita nggak kebagian minum. Karena yang membagi ini yang harus punya ilmu, ya, punya ilmu memperkirakan sehingga semuanya kebagian air. Ya. Kan bisa saja diisi mas, cangkirnya itu setengah gelas atau 3/4 gelas, begitu. Tidak harus penuh-penuh. Kalau melihat cereknya itu nggak terlalu banyak isinya, itu strateginya. Kalau terpaksa kurang satu, ya otomatis yang bagian menuang tadi yang nggak kebagian minumnya. Insya Allah dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Mas. Jangan sampai sampean Anda menuang minum duluan. Itu yang tidak beradab, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi sangat tidak bagus ketika kita membagi-bagi minuman, itu kita yang minum duluan. Makanya ketika ada misalnya apa itu, minuman gelas plastik, kita geser-geser terus saja, terus. Sampai semua orang dapat. Kalau semua orang udah dapat, baru kita. Begitu adab-adabnya. Terima kasih, Mas, Iya atas Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. sama-sama. Ya, ya. Luar biasa ya adab-adab Rasulullah SAW dalam hal minum dan makan. Silakan kalau ada lagi. Baik, kepada ada ini Ustadz dari Yusuf. Mas Yusuf Muhammad. Silakan, Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, mau nanya, Iya, ya. artinya ini melanjutkan pertanyaan Mas Dafa yang tadi. Berarti Iya. misalkan kalau kita membagikan teh misalkan kepada yang lain, tamu atau jamaah, itu berarti kita jangan minum dulu Ustadz ya sebelum yang lain memulai minum Pak Ustadz. Misalkan udah Iya, terbagi betul. semua nih. Iya, betul. Oh iya, siap-siap. Iya, Itu iya. aja sih mungkin. Jazakallah Ustadz. Iya, kok. Ya, Jangan Assalamualaikum. sampai Mas Yusuf yang menuang, Mas Yusuf minum duluan. Sementara tamu-tamunya belum duluan. Nah, ini juga adab-adab ketika kita sebagai apa ini panitia konsumsi misalnya, ya kita mengantarkan minuman utamakan kepada orang-orang yang mulia, ya. Terlebih dahulu tamu-tamu undangan diutamakan karena kan kita harus memuliakan tamu, menghormati tamu, ya kan? Jangan sampai kita memberikan minuman untuk diri kita terlebih dahulu, apalagi kita sambil megang gelas sendiri, kemudian kita baru ngasih-ngasih ke yang lain, tidak diperkenankan seperti itu. Begitu Mas Yusuf. Ada lagi silakan. Dan ajaran-ajaran seperti ini harus kita ajarkan kepada anak-anak cucu kita semua. Seperti minggu lalu, kita harus mengajarkan atau mengingatkan orang yang makanannya tidak
sesuai hadis Rasulullah SAW. Silakan, Mas Muhammad. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya terkait makanan yang sudah dihidangkan akan tetapi eh, makanan ini dihidangkan pada waktu sholat Ustaz. Bagaimana eh, sikap kita terhadap kondisi tersebut Ustaz? Karena Ya, Ani pernah dengar hadis bahwa kalau makanan sudah dihidangkan akan tetapi dalam kondisi untuk menunaikan sholat maka makanan berhak dimakan terlebih dahulu Ustaz. ya. Mungkin itu aja Ustaz. Oke, pertanyaannya belum tercover dengan hadis pada pagi hari ini ya, Mas Lutfi. Semoga nanti kita akan ketemu ya dengan hadis tersebut. Tetapi sebaiknya kita tetap harus mengutamakan sholat. Karena itu kita yang tuan rumah ketika akan menghidangkan makanan, kita melihat jam waktu sholat atau belum ini. Kalau kira-kira waktunya cukup untuk makan, ya kita hidangkan. Tapi kalau kira-kira ini jangan kita keluarkan dulu. Lebih baik kita serukan untuk sholat dulu. Daripada kita akan ketinggalan sholatnya dan kita makan terlebih dahulu. Jadi lebih baik, apalagi sudah dihidangkan, nanti ada yang sholat, ada yang makan, lebih tidak teratur. Jadi kita sebagai tuan rumah atau sebagai panitia yang harus bisa mengatur waktu, kapan kita akan menghidangkan makanan. Jangan sampai tamunya kebingungan. Oh, ini udah dihidangkan. Masuk ke yang mana nih? Sholat dulu atau makan dulu? Lebih baik kita rem dulu aja. Nanti setelah sholat baru kita hidangkan. Begitu, Mas. Jadi Ustaz, tidak usah jazakallah khairan. tidak usah ditabrakkan ya waktunya. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, ada lagi silakan. Mas Zikri kalau mau nanya juga boleh, Mas Zikri. Di Marbot berjamaah nggak makannya nih? Oh, ada Ustaz dari Zikri Muhammad juga Ustaz. Ya, Kepada Mas silakan. Zikri, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Mas Zikri. Ada dua Saya Zikri sekarang ingin ini nih. bertanya Pak Ustadz. Nah, apabila kan kita bertamu ke suatu rumah, nah posisinya sudah ada hidangan dan kita tuh lapar dan terjadilah misalkan azan Ustadz waktu sholat. Hmm. Hmm. Nah, yang diutamakan tuh saya pernah mendengar kalau emang posisinya lapar, maka makananlah yang diutamakan. Nah, itu Ya, apakah benar atau gimana Pak Ustadz? nanti kita sampai hadis itu ya, supaya lebih yakin jawabannya ya. Kalau sementara ini sih jawaban saya, ya karena lapar silahkan makan. Tapi sekedarnya saja kemudian kita segera menyusul sholat. Karena sholat Hmm. berjamaah kan itu sangat penting, sangat utama Pak. Daripada Baik kita Pak sholat Ustadz, terima kasih. sendirian. Jazakallah Ya, khairan. ya. Jika begitu lapar ya kita makan, silahkan makan. Kan nggak terlalu lama, nggak sampai selesai sholat. Maka segera meninggalkan tempat makan, kemudian sholat. Nah ini Baik. kebiasaan-kebiasaan ini nanti Mas Zikri kita akan laksanakan itu acara-acara biasanya di saat umroh dan haji ya. Sangat Oke. sayang kan kalau kita makan nggak Iya. berjamaah di Masjidil Haram. Baik Pak Ustadz, Ya, ya. jazakallah Oh, ya. khairan. Sama-sama Pak Swadillah. Ada lagi silakan. Jadi kalau lapar silakan makan, sekedarnya segera menyusul sholat. Karena sangat rugi bila kita tidak sholat berjamaah. Apalagi sedang umroh di Masjidil Haram. Sholat berjamaah tidak bisa ditinggalkan. Artinya kalau kita kelewat, ya ketinggalan. Tapi kalau makan bisa kita lanjutkan lagi nanti. Begitu. Ada lagi silakan. Ya, masih kita buka ya jamaah untuk pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, mengingat waktu sudah mendekati setengah tujuh. Ya. Bagi para jemaah yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak ada, Mas Ikri, saya ingin menggarisbawahi ya. Minimal kita-kita semuanya
ketika makan di prasmanan, tolong ambilnya yang kira-kira akan kita makan. Jangan sampai kita menyisakan makanan di atas piring sehingga kita membuang-buang makanan. Juga sekarang ini kan ada juga restoran-restoran yang sepuasnya makan. Ya. Jangan sampai kita ngambil banyak banget, kemudian tidak dimakan, kemudian dibuang. Tadi Rasulullah SAW bahkan di jari itu saja harus dijilat. Jatuh saja diambil, dibersihkan. Jangan sampai yang di piring kita dibuang-buang. Silakan. Silakan Pak kepada Sirli. Pak Syahmi ini. Pak Syami, Edi. Silakan Pak Sami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari jauh nih Pak Sami, dari Unimed ya? Ya dari Medan. Ya, subhanallah. Ada yang terakhir itu Ustaz yang menarik ya. Kata Rasul, makanlah sebelum lapar Iya, dan berhentilah sebelum kenyang. iya, Kan maknanya dalam kali nih Ustaz bagi iya. kita. Penjelasan Ustadz atau filosofinya gimana itu Ustadz ya? Sehingga kita susah sekali menerapkan yang seperti itu. Kalau kita makan kan maunya kenyang betul, bahkan siap itu tidur makannya kan itu kan. Nah, ini yang harus kita selesaikan Ustadz. Penjelasan Ustadz, silakan Ustadz gimana Iya. penjelasan? Ternyata Allah itu maha pandai, maha berilmu dari kita semuanya. Banyak orang mengira bahwa ketika makan banyak itu akan sehat. Ternyata Allah tidak demikian. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Itu Al-Quran itu. Nah, dilanjutkan dengan hadis Rasulullah SAW, kami ini adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar dan sudah berhenti makan sebelum kenyang. Kemudian perut kami terbagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Jadi kita bisa bayangkan ketika makanan berlebih masuk ke tubuh kita, maka akan pencernaan kita juga berat banget. Seperti mesin cuci itu, Pak. Kalau kebanyakan bersih nggak nyucinya? Iya Ustadz. Luar biasa. Ya. Yang benar ya sepertiga untuk apa baju, sepertiga untuk air, sepertiga untuk sabunnya, ya. Sehingga bersih pakaiannya. Tapi kalau penuh banget, subhanallah. Belum lagi kebutuhan kita, itu kan kita bisa ukur. Mau berapa kalori satu hari. Jangan sampai kebutuhan kita hanya 2.000 kalori, kita isi 5.000 kalori. Maka akan terjadi obesitas atau kegemukan. Dan obesitas itu ternyata tidak sehat, Pak Edi, Pak Sahmi. Iya. Obesitas itu menjadi akar penyakit diabetes mellitus tipe 2, menjadi akar kardiovaskular, menjadi akar kanker, dan seterusnya, dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ingin sehat, maka contohlah Rasulullah Muhammad SAW di dalam makan. Demikian jawaban saya, Pak Sahmi. Iya Ustadz, tapi kadang-kadang ini Ustadz ya, saya melihat di mana-mana itu ya, memang nafsu ini nggak terkendali kan gitu kan. Iya, betul. Mengendalikan nafsu ini yang paling susah. Nah, inilah apa kita Ustadz kan, kendala kita sehari-hari kan, nah gitu Iya. kan. Kalau udah nafsu, nah ini kadang-kadang kan nafsu ini memang apapun yang kita perbuat, nafsu juga kan. Nah ini kan Ustadz. Betul, betul, betul. Makanya orang yang beriman adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, jadi wa amaman khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hmm. Ternyata surga tempat tinggal itu hanya akan Allah berikan kepada orang yang takut dengan Allah, yang kedua Iya, yang bisa menahan hawa nafsu. iya, Jadi lebih baik kita berharap cinta Allah daripada kita mengikuti hawa nafsu makan, hawa nafsu korupsi, hawa nafsu wanita dan sebagainya. Harus kita takut kepada Allah dan bisa wanahan nafsa anil hawa. Tapi kalau fa'amaman toho wa asarul hayata dunya fa'inal jahimah hiyal ma'wa. Melampaui batas. Orang perlunya cuma 1 piring, makan 2 piring. Orang perlunya
cuma 1 potong daging ngambil 3 potong. Apalagi tidak dimakan tadi yang hadis-hadis pada pagi hari ini. Lebih parah lagi. Karena itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Pak Sami di hadapan Allah SWT. Tentang semua nikmat yang Allah berikan akan dimintai tanggung jawabnya di hadapannya nanti di akhirat. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jadi untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, ingat Allah dan bisa berharap dengan masuk surga dan seterusnya. Itu Ya, makasih Ustaz. sama-sama. Baik, terima kasih kepada Pak Syahmi dan teman-teman semua jamaah para semua yang tadi sudah bertanya. Karena melihat waktu sudah menunjukkan 6:30, sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Hashim sendiri. Kepada Ustaz Hashim, kami persilakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita bermohon, bermunajat kehadirat Allah SWT untuk kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma ij'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.